Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita menyempatkan untuk ke kebun sebelum memulai aktivitas seperti biasa. Ini hari ini kita cuma melihat, memantau situasi perkembangan yang ada di kebun setelah kemarin di areal sini sudah kita laksanakan upaya pemupukan kompos atau dolomit ya teman-teman. Di areal sini sudah kemarin kita laksanakan upaya pemupukan kompos, dan di areal yang sana masih sebagian, dan nanti kita akan lanjutkan untuk dalam hal perawatan. Dan bisa dilihat ya teman-teman, kemarin di areal sini sudah kita pupuk dan sudah terkena hujan juga. Ini sudah alhamdulillah sedikit banyaknya bisa dilihat pertumbuhan dan perkembangannya di areal sini sudah mulai baik, bagus, artinya dari daun serta batang akibat upaya kemarin kita laksanakan pemupukan dolomit itu sudah mulai membaik, menghijau. Dari segi batang yang seharusnya kemarin itu menguning, itu tidak terlihat menguning lagi ya teman-teman. Nah teman, karena memang kita upayakan terus laksanakan pemupukan rutin, dan kemarin juga kita sudah sebagian dari tanaman kelapa sawit yang sudah mulai berbuah kita ambil buahnya, atau kita sudah laksanakan panen perdana. Tapi tidak semua di areal kebun ini ya teman-teman, ada sebagian tanaman kelapa sawit yang dikira sudah pertumbuhannya sudah pesat, bagus, dan sudah membesar. Kita upayakan ambil ya sedikit demi sedikit untuk membantu biaya perawatan kita juga. Alhamdulillah dapat ya lumayan lah, berapa kintal di areal tanaman. Mungkin di sebagian areal samping-samping saja kemarin ya teman-teman kita laksanakan upaya panen perdana. Buahnya ya tidak begitu besar, tapi 5 kiloan rata-rata kurang lebih. Jadi itu bisa untuk dijual, artinya perusahaan itu sudah mau saja menerima buah yang kisaran 5 kilo ke atas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini di areal sini sudah alhamdulillah lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, dan mudah-mudahan pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun bisa terus membaik, dan mudah-mudahan di tahun depan bisa kita laksanakan serentak di areal sini ya teman-teman untuk dilaksanakan panen perdana. Mudah-mudahan ini sudah mulai kelihatan itu, tapi nanti kita akan buang juga ya teman-teman. Kita biarkan batang dari tanaman kelapa sawit membesar. Nah kalau seperti ini kita nanti akan buang, tapi jikalau batang sudah besar dan buah itu berpotensi tumbuh besar, nanti kita manfaatkan untuk kita panen atau kita jual. Ya sedikit demi sedikit sudah mulai meringankan ya teman-teman, artinya sudah mulai kelihatan atau terasa lah manfaat kita selama ya kurang lebih 31 bulan ini. 31 bulan mau ke 32 bulan, artinya sudah mulai kelihatan prospek tanaman kelapa sawit yang kita tanam di areal kebun, dan sudah mulai sedikit demi sedikit menghasilkan. Mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih lagi, amin, mudah-mudahan. Nah ini kemarin tidak terlihat ini. Nah ini matang nih, ini matang nih.
Nih. Mungkin belum besar ya teman-teman, karena pupuk kita dan usia sawit juga masih tergolong seharusnya belum menghasilkan, dan pupuk kita yang kita berikan untuk unsur kaliumnya itu juga belum terlalu banyak ya teman-teman. Jadi potensi untuk penumbuhan buah secara maksimal belum bisa dikatakan maksimal. Nah ini mudah-mudahan nanti jikalau ada rezeki kita akan pagar di areal samping areal kebun ya teman-teman. Insya Allah jikalau ada rezeki nanti kita akan usahakan sedikit demi sedikit untuk kita pagar, dan nanti kita akan lepas sapi di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Rencana kita untuk kedepannya seperti itu, tapi ini masih planning dan banyak perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan korporat besar di Indonesia yang menerapkan sistem peternakan dengan areal kebun tanaman kelapa sawit. Jadi untuk sistem kandangnya kita mengupayakan nanti kita bisa memagar keliling di areal kebun. Setelah selesai pemagaran, itu baru kita bisa melepaskan hewan ternak ya teman-teman. Contohnya sapi nanti ke areal kebun, dan itu juga akan membantu dalam hal perawatan ya teman-teman. Artinya gulma-gulma atau rerumputan yang ada di areal sekitar tanaman kelapa sawit itu akan dimakan oleh ternak sapi, dan itu akan membantu kita untuk menghemat biaya obatnya ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan kotoran sapinya itu akan menjadi kompos dan akan diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi potensi efisiensi dan memperkecil untuk pemupukan itu bisa ditekan ya teman-teman, dari adanya sistem perkebunan dipagar dan dilepaskan untuk ternak. Contohnya seperti ternak kandang sapi. Nah, jadi seperti itu. Ya mungkin kedepannya kita akan laksanakan hal tersebut, tapi memang untuk melaksanakan pemagaran di areal kebun yang ada ini memang perlu waktu dan perlu juga biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Artinya dalam hal pemagaran itu kita pasti harus memakai kayu itu yang kuat. Yang jelas kayu itu harus ulin, dan pagar paling tidak kawat 3 sap. Nah itu kalikan berapa ratus roll untuk kawatnya, dan berapa ribu batang kayu. Ya tidak, kayunya itu tidak tinggi-tinggi lah, paling sekitar 3 sampai 2,5 meter lah ya teman-teman. Itu pas untuk areal untuk patok
pagar. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan hal tersebut bisa tercapai. Mudah-mudahan nanti jikalau ada sedikit banyaknya rezeki, tapi memang sudah kita kalkulasikan ya teman-teman, kita kalkulasikan budgetnya, kita sudah hitung-hitung di areal kebun ini habis berapa untuk patoknya, dan panjang kali lebarnya sudah kita hitung. Jadi kita sudah punya angan-angan atau gambaran budget untuk pengeluaran pagar di areal kebun nanti untuk pelepasan hewan ternak di kebun. Itu sudah kita hitung, dan besar juga ya teman-teman budgetnya. Besar, sangat besar. Jadi di perusahaan itu kita melihat di perusahaan-perusahaan terdekat memang memakai sistem seperti itu. Jadi menghemat biaya perawatan, terutama untuk mengendalikan gulma yang ada di area sekitar tanaman kelapa sawit, dan ya paling tidak menekan juga biaya pupuk karena sudah tersedia dari kotoran sapi yang pasti keluar di areal kebun. Dan yang nyata jikalau banyak kita melepaskan hewan ternak di areal kebun juga akan memperbesar juga potensi pemulihan di areal kebun lahan eks tambang ini. Jadi sudah kita kaji, sudah kita analisis terkait kelebihan dan manfaat dari sistem ternak kandang di areal perkebunan kelapa sawit. Sudah kita pelajari, kita analisis, dan kita hitung budgetnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya. Mohon doanya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga diberi kemudahan dan kelancaran untuk menjemput rezeki. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saran serta masukan di bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.